Salah satu kemampuan wajib abad ke-21 adalah seni berbahasa. Kita bisa dapatkan apa yang kita mau dengan mempersuasi melalui cara kita merangkai kata. Nah, jadi gini. Kunci kesuksesan dalam memengaruhi orang lain telah dirancang oleh Aristoteles sejak lebih dari 2300 tahun yang lalu dengan nama retorika. Aristoteles menjelaskan retorika sebagai kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa guna melakukan persuasi. Kita pun tanpa disadari melakukan hal ini dalam semua bentuk media komunikasi. Pada waktu itu, Aristoteles memfokuskan teknik retorika pada seni orasi atau berbicara di depan umum. Nah, salah satu cara jitu dalam mempersuasi adalah dengan menggunakan teknik retorika deliberatif. Teknik ini dikenal dengan strategi memfokuskan penggunaan bahasa pada apa yang akan terjadi di masa depan sebagai akibat dari apa yang diterapkan atau dilakukan saat ini. Retorika ini sering dipakai oleh para politisi untuk mempersuasi tentang apa yang akan terjadi ke depannya jika setuju atau tidak dengan sebuah kebijakan. Begitu pula dengan para motivator atau yang menggunakan teknik ini untuk mempersuasi pendengarnya pada apa yang akan terjadi di masa depan jika kita mau berubah sekarang. Kita mungkin ingat dengan pidato Bung Karno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Sebuah pidato untuk seluruh pemuda di zaman tersebut agar senantiasa bekerja keras agar dapat membawa Indonesia meraih mimpi merdeka dari penjajahan. Atau pada tahun 1964 ketika Nelson Mandela menutup pidatonya dengan berkata, "It is an idea for which I am prepared to die." Ia menutup pidatonya seperti itu sebagai bentuk ketulusan dan keseriusan perjuangan Mandela untuk hak asasi manusia. Kedua contoh tersebut memberikan gambaran dari teknik orasi deliberatif agar para pendengarnya paham bahwa apa yang akan terjadi di masa depan tergantung dari tindakan mereka sekarang. Nah, tapi untuk dapat menyampaikan retorika deliberatif dengan baik, Aristoteles menambahkan bahwa kita perlu 3 senjata utama retorika, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah cara kita meyakinkan audiens dengan kredibilitas kita. Analisis tentang sepak bola tentu akan lebih kredibel jika datang dari pelatih atau mantan pemain bola. Namun, kredibilitas itu akan berkurang jika analisa itu datang dari seorang penyanyi misalnya. Selain lewat pengalaman, kredibilitas juga bisa ditunjukkan melalui karya. Seorang desainer akan memiliki kredibilitas tinggi jika sudah menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Elemen berikutnya adalah logos atau penggunaan logika dan akal sehat. Apakah pesan yang kita sampaikan dapat diterima secara logis? Kita bisa gunakan analogi, contoh, kutipan, ataupun data, fakta, dan angka untuk memperkuat isi pesan kita. Audiens akan terkesima oleh kumpulan fakta dan data yang disampaikan oleh seorang pembicara. Tapi hati-hati, karena ada juga orang yang menggunakan data ataupun kutipan untuk kepentingan yang tidak baik. Selain itu, waspada juga akan penggunaan data palsu. Karena walau retorika itu ilmu yang netral, tapi penggunaannya tergantung dari niat si pembicara. Elemen yang terakhir adalah pathos atau penggunaan bahasa untuk menyentuh emosi pendengar. Lihat bagaimana Presiden Obama ketika pidato di Indonesia. Pulang kampung nih. Indonesia bagian dari diri saya. I still remember the call of the vendors. Sate. I remember that. Bakso. Enak ya. Dengan menggunakan istilah-istilah kenangannya dalam bahasa Indonesia, ia mencoba menyentuh hati pendengarnya dengan menggambarkan bahwa Indonesia adalah bagian dari hidupnya.
taktik ini terbukti berhasil, riuhan penonton menyambut kata-katanya yang mungkin sederhana, tapi mengena. Namun tetap kita perlu hati-hati, karena patos mengutamakan pendekatan emosi, dan pendekatan emosi terkadang dapat menjadi irasional. Melalui patos, seorang pembicara dapat memprovokasi orang lain untuk mengkampanyekan perdamaian atau malah peperangan. Ketiga teknik Aristoteles ini sampai sekarang masih merupakan alat yang efektif dalam memengaruhi orang lain. Namun, bagaimana ketiganya dipergunakan tergantung dari seberapa paham kita tentang topik yang akan disampaikan, siapa audiensnya, waktu, dan tempat kita akan menyampaikan pesannya. Asah dan latihlah terus teknik-teknik tersebut untuk mendapatkan apa yang kita mau. Gunakan untuk membantu siapapun yang kita tahu, karena melalui bahasa kita dapat mengubah dunia. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan share, komen, dan jangan lupa subscribe. Well, sampai ketemu lagi di Jadi Gini Indonesia.